tentang keutamaan al-ashhurul hurum, yaitu 4 bulan yang oleh Allah diistimewakan dan difirmankan di surat At-Taubah ayat nomor 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Bahwasanya 1 tahun itu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang punya kehormatan lebih, dan kita dilarang berbuat kedoliman pada semua bulan itu, terutama pada 4 bulan tersebut, yang mana diterangkan oleh Rasulullah SAW. 4 bulan itu adalah yang 3 itu berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Yang 1 lagi jauh, yaitu Rajab. Ini Ashhurul Hurum. Kemudian oleh para ahli tafsir disebutkan bahwa pada 4 bulan tersebut, Ashhurul Hurum, kalau kita berbuat dosa, itu hukumannya dilipat gandakan. Dan kalau kita berbuat baik, ganjarannya juga dilipat gandakan. Berarti kita sekarang dalam musim kebaikan ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sebentar lagi Muharram, tambah lebih lagi kehormatannya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kenapa bulan Muharram itu diberi nama Al-Muharram? Kenapa diberi nama Al-Muharram? Para ahli sejarah menyebutkan bulan-bulan dalam bahasa Arab diberi nama dengan nama-nama tersebut. Apa nama-namanya? Bulan-bulan Hijriah, apa namanya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu semuanya ada maknanya itu. Itu semua ada maknanya. Kita bahas yang ini saja. Yang memberi nama-nama itu adalah kakeknya Nabi yang kelima, yaitu Kilab. Jadi yang memberi nama itu adalah kakeknya Nabi yang kelima, Kilab. Dan itu terjadi pada tahun 412 Masehi. Jadi sebelum Nabi lahir ya, jauh. 412 Masehi. Qabilah-qabilah Arab, suku-suku besar Arab kumpul. Kemudian mereka mengadakan kesepakatan untuk memberi nama bulan-bulan Hijriah tersebut. Tahunnya belum ada, tapi bulannya sudah ada. Kalau tahun itu kan mulai nomor tahun 1, tahun 2 kan. Tapi kalau bulan sudah ada semenjak dahulu kala. Bahkan di surat tadi itu, surat At-Taubah ayat berapa tadi? 36. Itu 12 bulan sudah ada semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, cuman kalau Masehi namanya ini, kalau Hijriah namanya ini. Dan bedanya kalau Masehi itu pakai hitungannya matahari, kalau Hijriah pakai hitungannya itu bulan. Sehingga pergantian harinya itu berbeda. Kalau Hijriah pergantian harinya kapan? Kapan? Matahari terbenam maghrib. Jadi tanggal Hijriah itu berubahnya maghrib. Nah, kalau Masehi jam 12 malam, itu beda ya. Demikian. Jadi yang memberi nama itu adalah kakek kelima Nabi, namanya Kilab, dan itu terjadi tahun 412 Masehi. Ketika itu kabilah-kabilah Arab kumpul dan mereka sepakat memberi nama-nama tersebut, dan masing-masing itu punya makna. Ini tentang penamaan bulan Muharram. Kenapa diberi nama Muharram? Itu tadi sejarahnya ya. Dinamakan Muharram untuk menekankan bahwa bulan ini lebih terhormat lagi. Di samping dia itu termasuk al-ashhurul hurum, 4 bulan haram yang dihormati.
Nah, bulan Muharram ditekankan lagi bahwa ini adalah Al-Muharram, kehormatannya lebih lagi, yaitu tidak boleh perang pada 4 bulan tersebut, terutama pada bulan Muharram. Artinya ini kehormatannya lebih, ini kehormatannya berlapis-lapis bulan Muharram ini. Sehingga mereka dulu itu sangat mengagungkan bulan Muharram, dan mereka menganggap ini adalah musim-musim kebaikan. Perang, kedoliman, semuanya dilarang. Abu Uthman An-Nahdi, salah seorang salafus soleh, Abu Uthman An-Nahdi ini namanya orang Al-Mukhadram. Ini ilmu tambahan buat antum ya. Al-Mukhadram. Apa Al-Mukhadram itu? Ada yang tahu Al-Mukhadram? Al-Mukhadram itu adalah orang yang hidup pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam dan masuk Islam tapi tidak pernah ketemu Nabi. Itu namanya Al-Mukhadram. Ya. Jadi dia hidup zaman jahiliyah plus hidup zaman Islam, masuk Islam tapi tidak pernah ketemu Nabi. Itu namanya Al-Mukhadram. Sehingga hukumnya bukan sahabat, hukumnya adalah tabi'in. Jadi hukumnya tabi'in karena enggak ketemu Nabi. Dia cuma ketemu dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Uthman An-Nahdi ini mengatakan bahwa para salafus saleh itu mengagungkan 3 macam 10 yang sering kita bahas ya. Yang pertama adalah Al-Ashrul Uwal Minal Muharram, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ini dianggap oleh salafus saleh sebagai musim kebaikan, untuk memperbanyak kebaikan dan meninggalkan keburukan. 10 hari pertama bulan Muharram. Kemudian berikutnya 10 hari pertama Dzulhijjah yang kita bahas kemarin. Kemudian berikutnya 10 hari terakhir Ramadan yang sering kita bahas. Itu diagungkan, artinya dianggap sebagai musim kebaikan.